Jadi bisa nggak kita melihat Rasul dalam mimpi? Bisa. Ada nggak amalannya? Banyak. Mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah milik Imam Al-Ghazali. Itu bisa menjamin antum berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW bukan dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan terjaga begini ngelihat Nabi. Ada ulama-ulama yang nggak percaya, itu hak mereka. Jadi jangan kita suka ngomong nih, kadang-kadang orang suka ngomong nih perkara akidah nih. Apa? Orang ini nggak sholat tapi duitnya banyak. Saya sholat kalah duitnya sama di. Ya Allah. Buat apa saya pakai jilbab? Buat apa saya tutup aurat? Toh saya diperlakukan dengan zalim oleh keluarga dan suami saya. Aqidatul Awam ini adalah kumpulan bait yang jumlahnya ada 57. Bait-bait ini sebagian besar didapatkan informasinya melalui Rasulullah SAW lewat perjumpaan ar-ru'yatul manamiyah di dalam mimpi oleh seorang ulama, seorang sayyid dari Mekah, Syekh As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Jadi ulama Mekah yang kesohor namanya Al-Imam Ahmad Al-Marzuki. Pada suatu malam beliau mimpi melihat Nabi Muhammad SAW, dan di situ akhirnya Nabi bilang begini, "Ya Ahmad, iqra manzumatan fit tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah." Ya Ahmad, baca satu nazam, rangkaian nazam syair gitu kan, bait-bait yang terkait dalam ilmu tauhid. Barang siapa hafal maka dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa menjalankan, mengamalkan dengan kolbunya, meyakininya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka Imam Ahmad Al-Marzuki di dalam mimpi itu bertanya, "Wa ma tilkal manzumah ya Rasulullah?" Apa isi nazam itu ya Rasulullah? Maka para sahabat yang hadir mengatakan, "Isma ya Ahmad ma yaquluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dengerin yang akan didiktekan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya didiktekan tuh, "Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawudi thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi' wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifat," dan lain seterusnya itu. Setelah didiktekan, Syekh Ahmad Al-Marzuki bangun. Fawajada ma ra'ahu fi manamihi mahfuzatan. Ma ra'aha fi manamihi ma yarwiha fi manami mahfuzatan 'inda qalbih. Jadi dia hafal, Pak. Belajar sama Rasulullah di mimpi, tapi begitu bangun hafal. Alhamdulillah, ini Denko nih. Masya Allah, tahu saya ini Denko ini. Masya Allah, aku dan kau suka Denko. Alhamdulillah, ini harusnya di endorse ini sama Denko ini ya. Walhasil, akhirnya setelah disampaikan kepada masyarakat, ada tambahan-tambahan daripada nazam itu sehingga sempurna 57. Nah, di sini ada beberapa pelajaran. Pertama, melihat Rasulullah SAW di dalam mimpi itu adalah sesuatu yang bisa terjadi kepada siapapun, dan mendapatkan informasi dari Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi itu adalah sebuah al-mubasyirah ataupun dari sisa-sisa kenabian. Lam tabqa minan nubuwah illa al-mubasyirat. Wa mal mubasyirat ya Rasulullah ar-ru'yatu salihah. Tidak tertinggal, tidak tersisa lagi daripada an-nubuwah kenabian kecuali mubasyirat, kabar-kabar gembira di dalam mimpi. Apa itu? Yaitu mimpi-mimpi yang baik. Jadi kalau Anda mimpi isinya baik, itu berarti dari Allah. Kalau Anda mimpi isinya buruk, maka itu pasti dari syaitan. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan mimpi buruk tuh. Bangun, ngeludah 3 kali ke sebelah kiri, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi tolong lihat ada nggak istri sama suami kita. Jangan kita langsung bangun a'udzubillahi minasyaitonirrajim sekalian gitu kan. Jangan ya. Itu nggak diajarin. Lihat-lihat. Kalau mau sebelah kiri, tadahin dulu pakai tangan. Jangan langsung kita ludahin. Wah kata. Toib. Jadi bisa nggak kita melihat Rasul dalam mimpi? Bisa. Ada nggak amalannya? Banyak. Mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah milik Imam Al-Ghazali.
mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah 160 halaman. Itu bisa menjamin antum berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW bukan dalam keadaan mimpi, tapi dalam keadaan terjaga begini ngelihat Nabi. Dan itu terjadi kepada Syekh Ali Jum'ah, terjadi kepada para ulama, ya. Banyaklah, ya, sampai para ulama nulis kitab khusus membahas tentang melihatnya Nabi SAW. Ada ulama-ulama yang nggak percaya, itu hak mereka. Akan tetapi banyak sekali saksi-saksi daripada fuqaha, para hufaz, para mutakallimin yang mereka itu melihat Nabi dalam keadaan terjaga gitu. Tapi abis itu biasanya nggak dipamer-pamerin gitu. Tapi kenapa kok disampaikan direkam? Supaya menunjukkan kebolehannya, dan boleh kita meriwayatkan itu kepada murid-murid kita, nggak apa-apa, dalam rangka kita itu tahadduts bin ni'mah, kemudian juga tahrid, yakni memprovokasi kita punya murid supaya dia semangat, ya. Kemudian membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati 120.000 kali. Iya, 120.000 kali. Itu insya Allah bisa melihat Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Lakukan sunnah-sunnah sebelum tidur, seperti kita berwudu, ya. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah wudu, ya kan. Kemudian kita tidur dalam keadaan suci. Kemudian kita membaca doa yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sambil tertidur kita. Layaknya seorang murid bertanya sama gurunya, bagaimana saya ingin berjumpa dengan Rasul? Sudah, kamu ikut makan bersama saya. Dikasih makan yang asin. Habis makan yang asin-asin tapi nggak dikasih air minum. Apa yang terjadi? Disuruh tidur sama gurunya tanpa air. Akhirnya dia bangun pagi, ditanya, kamu mimpi apa? Mimpi air. Nah, itulah. Tidak akan bisa melihat Nabi kecuali orang-orang yang haus dengan kerinduan kepada Nabi. Nah, begitulah kira-kira. Kalau kita banyak mikirin sesuatu, biasa kebawa ke dalam mimpi. Banyak rindu kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita bisa mimpi Nabi Muhammad. Amin, Allahumma amin. Taib, sekarang kita mulai ini belajar. Aku mulai. Abda'u bismillahi, dengan nama Allah. Allah itu apa, Pak? Allah al-wajibul wujud al-ma'budu bihaq, yang pasti ada dan tidak bisa ditolak keberadaannya, satu-satunya yang pantas untuk disembah. Itu definisi Allah. Allah itu adalah pencipta yang pasti adanya, yang tidak bisa ditolak keberadaannya, dan satu-satunya yang pantas untuk disembah. Itu Allah. Kalau Allah yu'allihu, itu artinya membuat takjub dan bingung. Nah, ilah itu diambilnya dari kata alihaya'lahu. Kalau ilah artinya zat yang membuat takjub dan bingung. Dan tidak ada yang membuat takjub dan bingung selain Allah, nggak ada. Ya. Kalau sesuatu itu sudah ketahuan rahasianya, maka udah nggak ajaib lagi. Sudah tidak ajaib lagi kalau sesuatu itu sudah diketahui rahasianya. Kenapa dia bisa hafal Quran? Ya ada rahasianya. Kalau udah diketahui rahasianya, ya sudah tidak takjub lagi kita. Satu-satunya yang punya begitu banyak rahasia yang tidak terbatas hanya Allah, yang bikin kita takjub. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at, dan lain seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seandainya kita kumpulkan, ya, seluruh harta benda di seluruh dunia, termasuk emas-emasnya, intan, berlian, batu bara, kita panggil semua ahli, bisa nggak menciptakan seekor lalat? Nggak bisa. Nggak bisa. Menciptakan telur, bisa nggak? Nggak bisa. Lihat, emas bisa beli telur, emas bisa beli sapi, tapi bisa nggak menciptakan telur dan sapi? Lah, lantas dari mana datangnya telur dan sapi? Nah, ini nanti kita akan pelajari. Abda'u, saya mulakan. Bismillahi, saya mulakan dengan bismillah. Ini ada sebuah hadis dhaif, tapi diamalkan di dalam fadilah amal. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta'. Segala urusan yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka dia terputus dari keberkahan.
Di sini Bapak Ibu sering dengar kata berkah, biar berkah. Emang berkah artinya apa? Dengerin Bu. Duit di kantong belum habis, datang lagi. Duit di kantong belum dipakai, datang lagi. Saya gampangin. Pahala malaikat belum habis ngitung, datang lagi. Paham apa enggak? Duit di kantong masuk, belum dipakai, datang lagi. Datang lagi. Itu namanya mau berkah, baca bismillah. Dalam pernikahan makanya kita juga dianjurkan begitu. Yang sahih hadisnya, kullu amrin dzibalin la yubda'u bihamdilillah atau bilhamdilillah fahu aqta. Segala sesuatu yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah maka terputus. Bagaimana yang benar? Ya udah katakan bismillah walhamdulillah. Itu ucapan yang terbaik. Bismillah walhamdulillah, selesai ucapkanlah alhamdulillah. Wahakata. Makanya dalam melamar kita dianjurkan baca bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Itu sunnahnya kita melamar, entah gadis entah janda Pak, supaya berkah. Berkah itu apa? Duit di kantong belum habis datang. Mau berkah nggak? Mau nambah nggak? Biasanya yang nambah itu karena awal ngelamarnya pakai bismillah. Berarti yang kagak bisa nambah itu emang dari awal udah kagak bismillah, langsung aja dia udah itu. Ya. Walhasil abda'u bismillahi, dengan nama Allah kita udah tahu tuh, al-wajibul wujud, al-ma'budu bihaq, satu-satunya. Karena alif lam di situ lil ahdi, khusus buat Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa diklaim oleh yang lain. Gimana cara kita mengkhususkan? Nah, itu belajar sifat 20, sifat 40. Nanti kita akan pelajari itu. Ya, sifat 41 kita akan pelajari itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Abda'u bismillahi warrahmani. Ar-Rahman, ya kan? Apa bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Wa birrahimi daimil ihsani. Ar-Rahman khasul ismi amul makna. Namanya khusus. Tidak boleh ada siapapun dinamakan Ar-Rahman. Enggak boleh. Bolehnya dikasih imbuhan di depannya. Abdurrahman. Abdurrahman. Enggak boleh dinamakan Rahman. Tapi banyak orang Indonesia panggil tuh Pak Rahman. Anak punya abah namanya Abdurrahman. Orang banyak manggilnya Pak Rahman karena beliau dulu salah seorang petinggi di pengadilan agama gitu. Jadi dipanggilnya Pak Rahman dulu itu. Padahal nggak boleh kita manggil Rahman karena khusus bagi Allah, tapi maknanya umum. Maksudnya apa? Rahmat Allah diturunkan kepada orang beriman dan tidak beriman di muka bumi. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man wa tudhillu man biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah itu angkat Fir'aun jadi raja, Allah angkat Namrud jadi raja, Allah jadikan Qarun itu kaya. Bagian mana lagi yang kita kurang paham bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh kasih rezeki kepada siapa saja. Yang sholat dikasih hidup, yang enggak sholat dikasih hidup. Yang sholat dikasih makan, yang enggak sholat juga dikasih makan. Jadi yang sholat ini jangan ngerasa kalah, jangan ngerasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmat. Bagian mana yang kita kurang paham? Raq'atail fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan kita suka ngomong nih, kadang-kadang orang suka ngomong nih perkara akidah nih. Apa? Oh, orang ini nggak sholat tapi duitnya banyak. Saya sholat kalah duitnya sama di. Ya Allah. Jadi dia menganggap kebaikan itu hanya dari segi uang. Saya tanya nih, Alphard itu kan harganya yang baru 1,5. Mahal nggak? Oh, ada yang lebih mahal dari Alphard. 1 lobang hidung.
yang dimiliki oleh semua orang. Kira-kira jual Alphard bisa nggak bikin satu lubang hidung lagi di sini? Nggak bisa. Mata, katakanlah ada mobil Bentley, saya udah naikin tuh Bentley, harga 10 M mobilnya itu. Bisa nggak kira-kira bikin satu bola mata? Nggak bisa. Jadi hati-hati kalau kita mau ngomong, misalkan kita mau ngomong nih, ya Allah, kenapa engkau tidak adil? Saya sudah sholat. Ya Allah, buat apa kita lantas ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kalau ternyata kita masih lancang ngomongnya begitu? Berarti ya cuma tahu ngomong doang. Itu imannya fisutur la fisudur. Imannya di dalam garis-garis dan baris, imannya tidak ada dalam kolbunya. Dia nggak paham dia lagi ngomong sama siapa. Inna sholati wa nusuki, dia nggak paham, makanya dia berani kurang ajar begitu sama Allah. Ngomong Allah nggak adil. Ya Allah nggak adil nih ini. Kadang-kadang orang yang tidak kuat akidahnya, dia juga bisa berputus asa. Sehingga tidak jarang orang yang tadinya pakai jilbab, kemudian karena diperlakukan dengan cara yang zalim, akhirnya dia copot jilbab. Buat apa saya pakai jilbab? Buat apa saya tutup aurat? Toh saya diperlakukan dengan zalim oleh keluarga dan suami saya. Ini bahaya ini. Membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah namanya itu. Secara tidak langsung, ini bahaya luar biasa. Walhasil, kalau ada orang tanya kepada Anda, kenapa kok ada orang sholat nggak kaya, ada orang sholat, ada orang nggak sholat kaya, ada orang sholat tidak kaya? Jawabannya karena Allah Rahman. Tapi jangan lupa Allah juga Ar-Rahim. Nah ini dia nih. Wabir rahimi daimil ihsan. Wabir rahim. Jadi kalau tadi Ar-Rahman namanya khusus bagi Allah, maknanya umum, orang muslim non muslim kena semua, kebagian semua kebaikannya Allah. Rahim amul ismi khosul makna, namanya umum. Makanya ada orang disebut Rahimuddin. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang rahim mendapatkan rahmat dari Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh kalau misalkan dipanggilnya Pak Rohim, boleh. Tapi kalau Pak Rahman jangan. Pak Abdurrahman. Kalau Pak Rohim boleh, tapi maknanya khusus. Artinya apa? Ampunan Allah hanya diperuntukkan untuk orang yang beriman. Makanya disambung daimil ihsan, yaitu kebaikannya yang tidak pernah putus. Di dunia aja nggak putus sebenarnya kebaikan Allah. Dan Allah itu tidak zalim. Wa la yadhlimu rabb wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Allah itu tidak menzalimi siapapun. Lihat Abu Lahab. Musuhin Rasul iya, mau bunuh Rasul iya. Imamul Mungkirin, gelarnya Abu Lahab itu adalah orang yang pertama kali mengingkari Rasulullah. Tapi karena membebaskan Suwaibah, tetap aja bisa minum. Jadi Allah ini memberikan balasan selalu lebih banyak, dan memberikan ampunan juga selalu lebih banyak. Ada orang misalkan dia menyangka dengan dia sedekah kemudian dia jadi kaya. Itu mohon maaf ya, itu sebenarnya dia terhijab dengan kenikmatan itu. Dia dibodohi sebenarnya. Dibodohi, dia merasa bahwasannya gara-gara lihat sholat duhanya dia jadi kaya, sholat duhanya. Padahal sholat duhanya nggak khusyuk. Lihat nih, gara-gara sholat duha, wah kamu. Makanya hati-hati kalau dapat nikmat. Hati-hati kalau dapat nikmat. Nikmat itu kadang-kadang teguran buat kita itu. Nah, orang dibagi tiga. Ada orang minta ampun karena dosa, namanya tawab. Ada orang minta ampun karena takzim, mengagungkan Allah, namanya munib, pakai ba. Ada orang minta ampun kepada Allah karena malu, namanya awwab. Ada tawab karena dosa, dia kembali pada Allah. Ada munib karena dia gak sanggup mengkomprehensi semua keagungan Allah, langsung dia lari kepada Allah. Ada namanya awwab,
Dia malu sama Allah. Allah itu kadang negurnya bukan cuma pakai kepleset terus kepala kita kepentok, enggak. Kadang-kadang Allah negurnya pakai pemberian. Dan ciri hamba yang cerdas itu ketika diberikan sesuatu oleh Allah maka dia merasa tidak layak mendapatkannya. Sehingga akhirnya dia tersungkur dalam sholat tahajudnya, dia menangis. Menangis karena dia bingung. Kenapa Allah baik banget sama dia padahal siang harinya dia habis maksiat. Siang harinya dia habis melakukan hal yang haram. Siang harinya dia lupa membaca Al-Quran. Siang harinya dia gak berzikir dan bersolawat. Tapi Allah berikan kenikmatan sama dirinya di malam hari. Inilah harusnya keadaan umatnya Rasulullah. Bukan dia bangga dengan kekayaannya yang melebihi orang lain. Padahal semua itu harusnya membuat dia malu karena dia tidak pantas dapat itu. Apa ada di sini yang merasa pantas? Saya nggak merasa pantas. Duduk di sini nggak merasa pantas sama sekali. Meskipun saya ceramah apa saya nggak merasa pantas. Sedikit pun nggak ada perasaan merasa pantas itu. Hanya menyampaikan saja amanah ini. Tapi merasa pantas lah. Menasehati jalan Beb, jalan. Tapi merasa pantas menasehati lah. Buat pesantren merasa pantas lah. Tapi wajib buat. Merasa pantas lah. Yang aneh nggak pantas merasa pantas. Nah itu dia penyakit yang akhirnya menghijab kita dengan hijab yang sangat tebal sehingga kita lupa dengan dosa kita dan gampang sekali melihat dosa orang lain. Kita gagal memahami makna Ar-Rahman sehingga kita antipati dengan orang-orang non muslim, tidak mengharapkan mereka mengikuti jalan kita. Saking antipatinya kita melaknat terkadang, naudzubillah. Kita nggak paham Ar-Rahim sehingga kita lihat, bayangin Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i mau nggak kira-kira menuntut haknya di hari kiamat? Beliau mengatakan saya nggak mau bikin hati Nabi Muhammad sedih, ada satu umatnya susah masuk surga gara-gara saya. Kalau kita gimana prinsipnya? Banyak utang kan? Gue tagih di akhirat. Kita jauh banget gitu. Jauh. Jadi gimana cara kita mendekat? Ya proses belajar kita. Salah satunya belajar Aqidatul Awam ini. Baru nanti naik lagi kitabnya, naik lagi pemahamannya, semakin kita naik lagi, semakin dalam lagi, semakin rendah hati lagi insyaallah. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Kenikmatan yang selalu berkesinambungan. Salah satu pendapat Al-Imam Al-Baqilani, Al-A'rad la yabqa zamanain. Lihat. Jadi yang namanya sikap yang berasal dari manusia itu, dia tidak berada di dalam satu zaman kemudian terus menerus. Maksudnya gerakan yang terjadi pada kita ini diciptakan setiap detiknya, Pak. Ini saya bergerak nih, lihat. Ini semua sekarang ciptaan Allah nih. Nih ciptaan Allah. Nih. Dalilnya mana? Ata'buduna ma tanhitun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah kamu menyembah apa yang tanganmu ciptakan sementara yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu itu Allah? Kita sama perbuatan kita saja yang bikin Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita masih merasa kalau kita ini punya semuanya? Jadi kalau misalkan kita berbuat baik, pujilah Allah. Kalau kita berbuat buruk, fala yalumanna illa nafsah, jangan ejek kecuali diri kita sendiri. Ini salah saya, ini kesalahan saya, ini kemaksiatan saya. Biasanya kalau kita udah sore itu, waktu-waktu sore, mataharinya sudah mulai agak kuning kemerahan, itu waktu-waktu kita ingat mati tuh. Nyore tuh, waktu-waktu kita ingat mati tuh. Maka waktu sore jangan tidur. Lihat tuh, matahari sudah mau tenggelam tuh, lihat. Seperti usia kita yang sebentar lagi akan tenggelam. Silakan kumpulkan harta dan lain sebagainya, tapi mobil yang nganterin pasti ambulan, kendaraan terakhir adalah keranda, dan teman terbaik adalah amal soleh. Silakan bangga-banggakan dengan jabatan, dengan silakan. Tapi demi Allah nggak akan lari dari namanya kuburan tuh, dan nggak akan masuk semua ke dalamnya kecuali amalnya, bacaan Qur'annya, ikhlasnya, taubatnya, waroknya, zuhudnya, pengabdiannya, dakwahnya. Bagaimana dia memotivasi orang untuk berdakwah di jalan Allah, memfasilitasi orang untuk berdakwah di jalan Allah.
Bagaimana berjuang dia dengan hartanya. Punya uang, gak punya ilmu, pakai harta. Bantu orang berdakwah di jalan Allah. Gak punya uang, punya tenaga, pakai tenaga. Bantu ngecor sama ngedak pesantren, majelis, masjid. Gak punya uang, gak punya tenaga, doa. Ini iman yang paling rendah adalah orang yang sudah gak punya harta, yang sudah gak punya tenaga, bisa doa tapi gak mau doa. Jadi kita ini udah jauh dari makna ukhuwah aja udah jauh. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, orang beriman itu kajasadin wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bisahri wal humma. Kalau kita cubit tangan, yang ngaduh mulut. Kalau ada orang beriman kesusahan di tempat yang lain, maka kita pun harus merasakan kesusahan. Kalau kita belum merasakan kesusahan orang lain, demi Allah kita belum beriman dengan sempurna. Kalau kita masih acuh tak acuh, udahlah. Acuh dengan hal yang paling sepele. Ini benda semua ini akan jadi saksi kita di hadapan Allah SWT. Lana aw alaina, membela ataupun menjadi penuding. Handphone apa semua. Maka baik-baik sama handphone. Ini yang namanya uang, Pak. Uang 2000-an itu ngobrol sama uang 100.000. Itu di kotak-kotak amal ngobrol. Kata uang 2000-an, lu kemana aja baru kemari kan gitu. Gue udah nyasar-nyasar ke mall nih. Oh kalau gue udah sering kesini kata uang 2000-an. Udah jatahnya ya. Tuh ngobrol. Nih HP bakalan ngobrol. Semuanya bakalan ngobrol. Nih taplak meja apa. Jadi cara kita memperlakukan makanan, cara kita memperlakukan benda, itu menunjukkan apresiasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman dan Rahimnya Allah itu. Tapi kalau kita handphone main asal buang, makanan kita hambur-hamburkan, gak kita jaga, itu menunjukkan karakter kita sebenarnya.